Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ide Rumahan Pasti Sederhana. Ya, di video kali ini aku mau berbagi resep sederhana lagi buat kalian, yaitu puding lumut. Mungkin udah banyak orang yang tahu resep puding lumut itu kayak gimana, mungkin juga banyak juga orang yang belum tahu. Makanya aku mau berbagi resep buat kalian, bisa dicontoh ya resep dari aku. Ini tuh gampang juga sih buatnya sih. Jadi buat kalian yang belum tahu gimana proses pembuatan puding lumut ini, bisa tonton video aku sampai habis ya. Jadi nggak bingung lagi bikin puding lumut tuh kayak gimana. Kita lihat dulu proses pembuatannya. Happy watching. Pertama-tama aku siapin dulu daun pandannya 1 genggam, tapi terserah buat kalian mau pakai berapa lembar, tapi aku pakainya 1 genggam supaya wanginya itu pekat. Nanti daun pandannya aku blender dulu, potong-potong dulu daun pandannya supaya nanti waktu di blender itu gampang. Kalau misalnya kalian nggak punya daun pandan atau mungkin susah carinya, bisa diganti sama daun suji juga bisa. Atau mungkin nggak usah pakai daun pandan atau daun suji juga nggak apa-apa, diganti sama pewarna makanan supaya hijau, biar kayak lumut-lumut gitu kan hijau warnanya. Terus aku blender pakai 100 ml air, bisa lebih juga nggak apa-apa airnya, yang penting nanti yang dipakai itu cuma 100 ml air. Kalau udah, aku mau blender dulu ini daun pandannya. Nah, ini udah di blender tadi. Sekarang tinggal aku saring dulu ini daun pandannya. Kalau misalnya ini nanti warnanya kurang hijau, bisa ditambahin pewarna makanan yang warna hijau juga. Atau mungkin kalau yang suka warna yang soft, yang lebih lembut gitu juga pakai daun pandan aja itu udah cukup. Jadi nggak perlu ditambahin pewarna makanan. Ini udah, kalau misalnya udah cukup 100 ml, aku sisihkan dulu. Terus aku mau bikin pudingnya dulu. Pertama siapkan 2 butir telur, terus aku mau pecahin. Nanti kalau udah, terus dikocok lepas pakai garpu, agak sedikit sedikit berbusa lah ya, nggak terlalu berbusa-busa banget, cukup yang penting dikocok dulu. Nanti kalau udah, aku tambahin 10 sendok makan gula pasir. Terserah selera sih, mau kalau yang suka manis apa yang nggak terlalu suka manis bisa dikurangi atau mungkin bisa ditambahi lagi, juga selera lah ya. Terus aku pakai sepucuk sendok makan garam, sepucuk sendok makan vanili bubuk, kalau nggak punya bubuk yang cair juga nggak apa-apa. Terus 1 bungkus agar-agar swallow yang warnanya itu putih, yang plain, yang nggak ada rasa, nggak ada warna, itulah ya pokoknya. Terus aku mau tambahin 500 ml air, karena yang dibutuhin itu adalah 600 ml air, dan yang 100 itu tadi udah ada di si pewarna pandannya tadi dulu kan. Ini 500, yang 100 itu di pewarna daun pandannya. Ini aku tambahin ya daun pandannya tadi. Kalau udah, aku mau kocok-kocok dulu supaya si gula pasirnya itu agak larut sama air. Kocok-kocok pelan aja, yang penting tercampur dulu semuanya. Kalau misalnya kurang hijau bisa ditambahi pak sama pewarna makanan ya. Nanti aku mau tambahin pewarna makanan 1 sendok karena ini kurang hijau menurut aku sih. Kalau udah, dikocok-kocok lagi supaya warnanya itu merata. Terus yang terakhir aku mau tambahin 2 bungkus santan kara, ini yang 65 ml. Sebenarnya yang bikin kayak lumut-lumut itu ya ini si santan sama si telurnya, jadi nanti kayak berbentuk kayak gumpalan-gumpalan gitu. Kalau misalnya mau pakai santan buatan sendiri juga nggak apa-apa, tapi nanti dibutuhin berarti
berapa ya, 130 ml santan ya, atau mungkin bisa merek apa aja juga bisa, dikocok-kocok lagi. Kalau udah tinggal aku masak di kompor. Masaknya dengan api sedang ya, karena nanti takutnya bawahnya itu kosong. Dimasak sambil terus diaduk-aduk sampai nanti berbentuk ada gumpalan-gumpalan gitu kayak lumut. Jadi itu nanti lumutnya sama airnya itu kayak misah gitu loh. Terus diaduk-aduk terus pelan-pelan aja sih. Tapi kalau misalnya mau gumpalannya itu gede, gumpalan kayak lumutnya itu, ngocoknya itu kayak jarang-jarang gitu loh. Tapi kalau misalnya mau kayak lumutnya itu kayak kecil-kecil, ngocoknya itu agak cepet, diaduknya itu agak cepet. Nah itu udah kelihatan ya, kelihatan lumutnya. Jadi aku mau matikan dulu kompornya, udah mendidih juga. Kalau misalnya masih panas kayak gini, itu jangan langsung dicetak, dinginkan dulu ya. Ini harus bener-bener dingin. Kalau enggak nanti itu si lumutnya itu akan mengapung di atas, jadi bawahnya itu kosong, nggak ada lumutnya. Jadi ini udah dingin, tapi belum dingin banget sih, aku masih ada asapnya gitu, tapi udah lumayan dingin. Jadi aku mau ini aduk-aduk dulu. Kalau udah aku mau masukin ke cetakan. Nah itu kan lumutnya itu kelihatan banget gede-gede, aku bikinnya supaya nanti tuh teksturnya lebih kelihatan. Kalau udah, diamkan dulu selama 1-2 jam. Bisa dimasukin ke kulkas juga bisa, malah itu akan lebih cepat mengeras ya. Tada, ini dia puding lumut buatanku udah jadi. Tapi ini tuh atasnya itu agak kosong. Sebenarnya itu tadi bagian bawahnya, soalnya tadi aku itu waktu nyetak itu belum bener-bener dingin banget. Jadi harusnya itu bener-bener dingin baru dimasukin ke cetakan. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu nggak mengurangi rasa enaknya kok. Ini aku mau cicipin dulu rasanya tuh kayak gimana. Pasti tetap enak kok. Nah udah kan, jadi kinclong-kinclong bening gitu, bagus lah ya pokoknya ya, nggak gagal lah, tetap bagus. Kalian pokoknya harus coba resep dari aku ya. Aku cicip dulu nih. Wow, rasanya itu bikin aku speechless, enak lah, manis banget, soalnya aku emang suka manis. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya hanya di Ide Rumahan. Pasti sederhana.